Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nisrina Azhara dengan NIM P1337471233118 dari kelas 1D Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pelepasan informasi medis visum et repertum. Tetapi ini sedikit mengarah ke yang visumnya ya. Visum et repertum dengan latar belakang yaitu merupakan ringkasan rekam medis yang diberikan kepada pihak ketiga jika atas persetujuan tertulis dari pasien. Informasi medis ini berguna untuk keperluan pendidikan, asuransi, maupun kepolisian. Dalam pelepasan informasi medis harus mengikuti peraturan yang ada. Jika tidak sesuai aturan, maka informasi medis bisa jatuh ke tangan yang salah dan bisa merugikan pasien maupun rumah sakit. Pada Permenkes RI nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, segala hal yang dapat membuka rahasia kedokteran seperti untuk kepentingan kesehatan pasien, perawatan, pengobatan, penyembuhan administrasi, atau pembayaran asuransi, dan lain-lain harus atas persetujuan dari pasien. Jadi, semua tindakan sebelum dilakukannya visum harus ada persetujuan dari pasien juga. Visum et repertum pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan dokter yang bersangkutan. Pelepasan informasi medis dalam keperluan pendidikan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien, namun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari rumah sakit. Lalu, pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi. Informasi dapat diberikan apabila ada surat kuasa atau persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien yang bersangkutan. Kemudian, untuk keperluan kepolisian atau pengadilan, bila rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan, hendaknya pengadilan menerima salinan foto statik rekam medis yang dimaksud. Apabila hanya diminta rekam medis, pihak rumah sakit dapat membuat kopinya, dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau pemimpin rumah sakit, lalu mengirimkan ke bagian tata usaha pengadilan. Visum et repertum dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. Visum et repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila kalau bunyi visum et repertum tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Dalam visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya atau tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan. Namun, ada kendala dan tantangan dalam pembuktian visum et repertum seperti keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti fisik, serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Jadi, semua tindakan visum et repertum harus adanya dukungan psikologis dan sosial kepada korban juga menjadi penting dalam menghadapi proses ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang visum et repertum. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.